Happy Sunday semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan seri kita. Ingat nggak apa? The Guardians, benar. Kita akan melanjutkan seri kita The Guardians. Kita akan bercerita tentang para hakim-hakim yang ada di Perjanjian Lama. Kita bisa melihat bagaimana bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Kasih anugerahnya melimpah. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama mau untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk kita. Coba kalian pikirkan dalam minggu ini. Kira-kira apa saja kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kalian. Sambil kita merenungkan, mari kita juga sama-sama untuk bernyanyi pada pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Pada pagi hari ini, kami datang kembali ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas kasih-Mu yang tidak henti-hentinya Tuhan. Rahmat-Mu yang selalu baru buat kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau memohon ampun akan segala apa yang telah kami lakukan. Kami mengecewakan orang tua kami mengecewakan Engkau. Bahkan mungkin teman-teman kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau saja Tuhan yang mau mengampuni segala apa yang telah kami lakukan. Terima kasih bahwa Engkau adalah Tuhan yang panjang sabar. Engkau yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan pagi hari ini hanya ke dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita tahu tak berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa itu semua bukan karena perbuatan kita. Atau karena kita pintar. Atau bahkan karena kekayaan kita. Atau karena kelebihan kita. Kita tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Dia yang memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Biarlah kita kembali lagi merefleksikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua
kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan, kalau aku ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Tidak ada yang dapat aku banggakan, karena aku hanyalah alat di dalam tangan-Mu. Di dalam keterbatasan, kelemahan dan kekurangan, Engkaulah Tuhan yang memampukan dan menguatkan aku sampai hari ini. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Oh, bila kita dipakainya. Mari kita berdoa. Tuhan, bukan karena kebaikan kami ada di sini. Bukan karena kepintaran kami. Bukan karena kekayaan kami. Bukan karena kelebihan kami Tuhan. Engkau mau memakai kami. Engkau mau memanggil kami. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami Tuhan. Untuk kami bukan hanya mendengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa tertanam dalam hati kami. Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Mungkin pada saat kami mendengarkannya pun kami kan juga tidak tahu. Tapi berikan kami pengertian daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita minggu lalu sudah kenalan dengan salah satu hakim. Siapa namanya? Othniel. Benar. Di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang selalu berubah. Mereka menyembah Baal dan Asyerah. Tuhan terus mendisiplinkan umatnya dan menunjukkan makna dari anugerah dan pengampunan. Kita juga sudah belajar tentang 7 fase dalam siklus hakim-hakim. Ada yang ingat gak? Ya, yang pertama Israel jatuh ke dalam dosa dan mereka kembali lagi dihukum oleh Tuhan. Dan dengan cara apa? Mereka diberikan kepada tantangan musuh. Dan akhirnya yang ketiga, Israel akhirnya hidup susah dan mereka minta tolong kepada Tuhan. Dan fase yang keempat, akhirnya Tuhan mengirimkan
hakim-hakim. Dan fase yang kelima, lewat para tangan hakim-hakim ini Tuhan mengalahkan musuhnya. Dan yang keenam, akhirnya bangsa Israel hidup tenang. Dan fase yang ketujuh, para hakim itu menikmati. Kalau kita lihat siklus itu, hari ini kita akan belajar lagi tentang siklus itu. Tentang 7 fase yang terjadi dalam kehidupan para hakim-hakim. Siapa hakim-hakim yang berikutnya? Nah, hari ini cerita itu diceritakan di dalam Hakim-hakim 3 ayat 12 sampai 30. Hakim-hakim 3 ayat 12 sampai 30. Kira-kira siapa nama hakim-hakim itu? Nama hakim itu adalah Ehud yang kedua. Siapakah Ehud? Nah, kalau kita lihat di ayat 15, mari kita sama-sama baca ya. Di ayat 15 dikatakan bahwa lalu orang Israel berseru pada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benjamin, seorang yang kidal. Kita bisa lihat dari sini bahwa Ehud adalah dari suku Benjamin, suku yang terkecil daripada bangsa Israel. Dan yang kedua, dia adalah orang kidal. Berarti artinya dia aktif menggunakan tangan kirinya. Nah, ada beberapa catatan mengatakan kenapa dia menggunakan tangan kiri. Ada kemungkinan tangan kanannya itu mengalami secara fisik mengalami kecacatan. Jadi sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Makanya Ehud menggunakan tangan kirinya. Nah, kalau lihat di sini sudah ada fun fact dari sini ya, dari Benjamin dan juga kidal. Apa kira-kira? Nah, Benjamin itu artinya adalah anak tangan kanan. Dan Ehud apa? Tadi dia bilang bahwa dia kidal, jadi dia pakai tangan kiri. Lucu juga ya, bahwa kelihatannya ini suatu fakta yang akhirnya berkebalikan antara satu dengan yang lain. Tapi ada yang perlu di-highlight di sini teman-teman. Ehud ini dianggap kurang mampu. Kenapa dia dianggap kurang mampu? Nah, kalau kita lihat Benyamin ini adalah suku yang paling kecil daripada bangsa Israel. Jadi dianggap paling lemah. Dan selain itu, dia punya kelemahan, dia kidal. Nah, pada zaman dulu, nggak seperti zaman sekarang, kalau orang-orang kidal itu dianggap biasa ya. Pada zaman dulu, orang apalagi di daerah Kanaan dan sekitarnya, penggunaan tangan kiri itu dianggap kurang baik oleh masyarakat. Itu adalah dianggap suatu kelemahan. Dan orang kidal dinilai sebagai orang yang tidak mampu dan kurang dihargai. Jadi Ehud ini ada 2 kelemahannya, double ya. Bukan cuma single tapi double, dari suku terkecil dan dia akhirnya dinilai sebagai orang yang lemah dan tidak dihargai. Kalau kita lihat adalah Ehud adalah orang yang terbatas. Apa yang dialami Ehud? Apa yang dialami orang Israel? Kita lihat ya di ayat 12 dikatakan tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, cerita ini kita lihat dimulai sama dengan Otniel punya cerita. Kalian ingat gak di fase yang pertama, apa yang terjadi? Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan di sini dikatakan melakukan lagi. Waduh, kira-kira kalian ingat gak? Minggu lalu kita ngomong mereka melakukan hal yang jahat itu apa artinya? Benar, mereka melupakan Tuhan dan menyembah dewa-dewa lain. Nah, kalau kita lihat di sini memang tidak dicatat selengkap yang diceritanya Otniel ya. Tapi kita bisa lihat siklusnya. Bagaimana Israel melakukan lagi apa yang jahat menurut Tuhan. Dan apa konsekuensinya? Fase yang kedua, apa? Tuhan menyerahkan Israel ke tangan musuh. Dan kita lihat di catatan yang ke sini ayat 12 juga dicatatkan Tuhan memberi Eglon
Raja Moab kuasa atas orang Israel. Dan bisa dibilang bahwa Tuhan memberikan Israel kepada Raja Eglon. Raja Eglon ini adalah raja yang cukup kuat. Di ayat 13 dan 14 dicatat bahwa dia mengajak Bani Amon dan Amalek untuk sama-sama dengan dia mengalahkan orang Israel. Dan kalau kita lihat di ayat 14, dia menaklukkan Israel selama berapa tahun? 18 tahun. Wah, itu waktu yang lama ya. Nah, sekarang kita lihat setelah bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Eglon. Kita masuk fase yang ketiga dan keempat di satu ayat, di ayat 15. Ada yang ingat gak? Ya, bangsa Israel berseru kepada Tuhan meminta tolong. Akhirnya Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, yaitu Ehud. Nah, kalau kita lihat 4 fase sudah terulang, ya kan? Yang pertama, bangsa Israel jatuh lagi ke dalam dosa. Yang kedua, apa yang terjadi? Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan dia ke tangan musuh. Fase yang ketiga, bangsa Israel meminta tolong kepada Tuhan. Dan yang keempat, akhirnya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan mengirimkan Ehud. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Ehud. Nah, kita lihat dari ayat 15 sampai 23 ya. Ehud ini adalah seseorang yang biasanya mengantarkan upeti. Nah, kenapa kita mengantarkan upeti? Zaman dulu penting buat suatu bangsa yang dikalahkan untuk kirim upeti. Jadi tujuannya adalah apa? Barang-barang yang berharga, upeti itu adalah barang-barang yang berharga supaya raja yang berkuasa atas mereka tidak lagi semakin menindas mereka. Jadi hitungannya ngasih kayak baik-baikan supaya rajanya enggak semakin jahat kepada mereka. Nah, Ehud ini biasanya yang bagian mengantarkan upeti kepada Raja Eglon. Jadi bisa dibilang bahwa kehadiran Ehud untuk mengantarkan itu sudah suatu hal yang biasa untuk Raja Eglon dan juga bawahan-bawahannya. Dan yang menarik di sini adalah Ehud itu membuat pedang sendiri. Pedangnya adalah pedang bermata 2. Jadi maksudnya itu bukan kayak kalau kalian lihat pisau yang di rumah kalian, mungkin dia cuma tajam di satu sisi. Tapi pedangnya ini seperti pedang yang ada di film-film perang. Jadi dia benar-benar tajam. Di semua sisi itu tajam. Nah, sepertinya ini adalah suatu persiapan Ehud. Kira-kira dia persiapan untuk apa ya? Mari kita lihat lagi ya. Nah, suatu hari dia mengantarkan upeti. Kalau kita lihat bukan suatu hal yang spesial ya. Karena juga setiap kali dia juga nganterin gitu kan. Jadi orang itu tidak ada yang curiga. Nah, ada suatu hal yang tidak disangka-sangka setelah itu. Jadi pada saat itu, setelah dia mengantarkan upeti, Ehud berjalan kembali. Nah, tapi pada waktu dia berjalan kembali, dia suruh para pengantar upetinya, yang lain-lainnya, orang-orang Israel untuk pulang, orang suruhannya untuk pulang. Nah, dia sendiri ngapain? Nah, dia berhenti di batu-batu berpahat dekat Gilgal. Maksudnya apa ya dia? Kalau kita lihat di Yosua 4 ayat 20 dicatat, setelah bangsa Israel aman menyeberang sungai Yordan, Yosua itu mengambil 12 batu dalam sungai Yordan, lalu menyusunnya menjadi sebuah ingatan-ingatan. Ingat enggak? 12 apa? 12 suku. Nah, setiap kali orang Israel melihat tumpukan-tumpukan batu itu, mereka akan ingat bahwa Tuhan pernah membawa mereka menyeberang sungai Yordan dan semuanya selamat. Nah, salah satu catatan peneliti Alkitab mengatakan kemungkinan besar bangsa Moab itu menghancurkan batu-batu yang disusun oleh Yosua. Lalu menggunakan batu itu menjadi tempat berhala bagi mereka. Jadi pada waktu itu Ehud berhenti di situ. Ngapain? Langsung mikirin mungkin dia itu jengkel ya.
kalau ingat-ingat bahwa ini adalah suatu penyertaan akan kebaikan Tuhan buat bangsa Israel. Tapi sekarang diubah fungsinya untuk penyembahan berhala bangsa Moab. Tapi ternyata bukan. Ini adalah strategi Ehud untuk langkah selanjutnya. Kita lihat di ayat 19 ya. Mari kita sama-sama baca. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kemudian kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Wah, pada saat itu dia bilang bahwa dia mempunyai pesan rahasia. Pesan apa? Dari siapa? Nah, pada saat itu orang-orang Moab itu percaya kepada dewa-dewa. Jadi mereka tahu bahwa Ehud itu berhenti di batu-batu di Gilgal situ. Jadi mereka kemungkinan menduga bahwa oh benar ini bahwa ada pesan dari dewa-dewa untuk Eglon. Maka Ehud itu berhenti di situ untuk menerima pesan itu. Nah, jadi pada saat itu mereka langsung berasa bahwa ini adalah dari dewa-dewa untuk mereka. Nah, pada zaman itu kalau ada pesan rahasia dari dewa kepada raja, orang-orang yang lain biasanya akan pergi. Mereka membiarkan raja untuk menerima pesan itu secara khusus. Bahwa peristiwa itu adalah suatu yang penting dan sakral. Jadi itu benar-benar istimewa sekali. Makanya pada waktu itu bawahannya Eglon tidak ada yang protes. Tapi bukannya Ehud itu bawa pedang. Ingat gak ya pedang yang bermata dua? Masaan bawahannya Eglon tidak ada yang aware kalau itu ada dibawa. Apa dia gak takut kalau Eglon itu diserang? Kenapa? Mereka gak periksa dia. Nah teman-teman, pedang itu kalau dulu biasanya ditaruh di kaki kiri. Nah di kaki kiri kita ya. Nah, supaya gampang dihunuskan dengan tangan kanan. Nah, benar kan? Nah, pada saat itu pedang Ehud ada di kaki kanan. Jadi bagi pegawai-pegawai Eglon pada saat itu, mereka nggak menganggap itu bahaya. Karena itu di sebelah kanan. Kalau di kiri, nah itu baru bahaya. Tapi kalau di kanan tidak masalah. Nah, kita lihat di sini semua rencana Tuhan terlaksana. Ehud dan Eglon berdua saja di ruang pribadi Eglon. Tidak ada yang curiga. Karena Ehud baru tiba-tiba berhenti di batu di daerah Gilgal. Dan pedangnya di sebelah kanan. Pada saat itu Eglon sudah siap untuk menerima pesan rahasia. Wah, dia gak main-main loh. Walaupun badannya besar dan gemuk, dia bangun dari tempat duduknya dia, tempat istirahatnya dia. Pada saat itu raja-raja Kanaan sangat menghormati dewa-dewa mereka. Jadi pada saat mereka mau menerima pesan, mereka pun harus berlutut. Yang posisi yang menunjukkan rasa hormat kepada dewa mereka. Wah, gak peduli mereka gemuk atau kurus, mereka harus berlutut. Jadi bayangkan ya, Eglon itu pada saat itu dia berlutut untuk menerima pesan itu. Dan dia menerima pesan bukan dalam bentuk kata-kata yang diterima di telinganya. Tetapi dalam bentuk penghakiman. Pedang tajam yang ditusuk ke perut dan kemungkinan menembus kepada jantung Eglon. Dan pada saat itu langsung Eglon meninggal. Kalau kalian pikir pada saat itu, apakah bawahannya enggak curiga? Ternyata tidak. Matinya Eglon itu sangat hening dan cepat sekali. Kematian dan penghakiman yang mutlak. Tetapi ketika Eglon ditemukan mati tergeletak, waktu sudah menunjukkan cukup lama. Dan Ehud sudah sempat untuk mengumpulkan pasukan-pasukan dan menyerang Moab. Dan kalau kita lihat, kita masuk ke fase kelima.
Tuhan melalui hakim dia mengalahkan musuh. Tuhan melalui Ehud mengalahkan Eglon. Dicatat di ayat 29, korban dari pihak Moab itu mencapai 10.000 orang. Semua yang mati adalah prajurit-prajurit yang hebat, tetapi tidak ada yang lolos. Gila, keren ya Tuhan kita. Dan fase yang kelima, apa? Israel hidup tenang selama 80 tahun. Fase yang ketujuh tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita baca bagaimana Israel bisa hidup tenang selama 80 tahun. Ini menunjukkan bahwa selama Ehud hidup, Israel hidup damai. Teman-teman, apa yang kita pelajari dari kisah Ehud ini? Ehud bukan orang yang hebat. Kalau kita bisa lihat, Ehud adalah orang yang terbatas. Dia dari suku yang terkecil. Dan dia hitungannya pada saat itu tidak berharga. Karena dia memakai tangan kiri. Tetapi tangan kanan Allah yang perkasa bisa memakai tangan kiri Ehud untuk mengalahkan Eglon yang menaklukkan Israel. Kenapa Allah mau menyelamatkan? Apakah karena Israel baik? Enggak ya. Kita bisa lihat bagaimana berkali-kali Israel melakukan kejahatan. Bukan karena Israel baik, tetapi karena Allah itu adalah Allah yang baik. Israel kalau kita bisa lihat mereka kelewatan batas. Mereka mengulang lagi kejahatan, tetapi mereka tetap diberi pengampunan oleh Tuhan. Bayangkan ya, mereka dihukum 18 tahun. Dijajah oleh Eglon. Tetapi mereka mengalami kedamaian selama berapa tahun? 80 tahun. Gila. Kalau kita bisa lihat kurang keren apa Tuhan kita? Kita sekali lagi belajar bagaimana sekalipun umat Israel yang benar-benar terlewat batasnya. Benar-benar hitungannya sudah di luar batasan kalau kita lihat ya. Tetapi Allah memakai Ehud yang terbatas untuk menunjukkan pengampunan dan anugerah yang tidak terbatas. Kita belajar bagaimana tidak ada dosa yang terlampau besar sehingga tidak bisa diampuni. Kalau kita mau untuk menerima anugerah Allah, pengampunan itu tersedia untuk kita. Tidak ada manusia yang terlalu lemah sehingga tidak bisa menjadi alat Allah. Kalau kita mau taat dan percaya pada Allah, yang tidak dihargai oleh Allah pun bisa dipakai Allah. Yang tidak dihargai oleh manusia bisa dipakai oleh Allah. Tidak ada Allah yang lebih hebat daripada Allah Israel, dari Tuhan kita, Tuhan Yesus kita. Pertanyaannya buat kita, sudahkah setiap dari kita mengalami anugerah Allah itu? Kita juga seperti bangsa Israel yang suka mengulang-ulang kesalahan dan kelalaian kita. Bayangkan ya, kalau kalian punya teman yang seperti itu, setiap kali bilang, aduh aku salah nih, sorry ya. Oke, kita maafkan sekali. Oke, aku maafkan kamu. Habis itu nanti besoknya lagi, aduh sorry ya, aku ngelakuin kesalahan lagi. Oke, kita masih punya kesabaran. Bayangkan kalau sampai 70 kali atau lebih dari itu. Mungkin kalau sudah 10 kali kalian juga sudah stres kali ya. Kalian pasti jengkel. Kalian bilang, ini sudah berkali-kali minta maaf. Sudah diampuni tapi tetap aja ngelakuin. Itu yang Tuhan rasakan. Itu yang Tuhan rasakan pada saat dia melihat kita. Tetapi Tuhan tidak jengkel. Bedanya dengan kita ya. Kalau itu juga akan jengkel. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita tidak jengkel terhadap kita. Bahkan dia terus menawarkan. Dia terus menawarkan pengampunan itu pada kita. Dia terus mau untuk mengampuni kita. Betapa sabarnya Tuhan kita ya. Apakah kita sudah mau menerima pengampunan? Apakah kita juga sudah hidup bersama dengan Tuhan?
Sudahkah kita menyerahkan diri kita dalam anugerah Tuhan? Ehud mungkin tidak dihargai orang, dipandang rendah oleh orang. Tetapi dia menerima anugerah Allah. Tangan kirinya yang lemah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi suatu yang besar dengan penuh kuasa dari Tuhan. Kalau kita lihat bukan karena Ehud, tetapi karena siapa? Karena Tuhan kita yang besar. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dinyatakan. Lauseme sendiri juga kadang-kadang juga berasa tidak mampu. Atau juga berasa tidak sehebat orang-orang yang ada di sekitar Lauseme. Dalam segala aspek ya, dari fisik, finansial, atau bahkan juga kepintaran dan juga bahkan banyak hal-hal yang lain. Yang berasa Lauseme berasa, kenapa kok Lauseme gak bisa seperti orang itu. Tetapi karena anugerah Tuhan dan Lauseme menyerahkan semuanya ketidakmampuan Lauseme kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan Kak Lauseme. Bukan Lauseme yang mampu, tetapi Tuhan. Semua karena Tuhan. Teman-teman, semua daripada kita tidak ada yang mampu. Itu semua karena Tuhan yang memampukan kita. Dan semuanya itu karena janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita juga sudah mengingat kembali AHA kita minggu lalu, ingat gak? Di Nehemia 19 ayat 17b dikatakan, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan juga tidak meninggalkan adik teman-teman dan juga Lauseme. Biarlah pada pagi hari ini kita kembali merefleksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menghapus dosa kita berkali-kali. Apakah respon kita kepada Tuhan? Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada
sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang dosaku. Tak terhitungkan begitu besar kasih anugerah-Mu Tuhan. Begitu panjang sabar Tuhan. Kami bisa melihat bagaimana Engkau begitu sabar terhadap bangsa Israel. Kadang-kadang kami sendiri juga kesal melihat kenapa mereka selalu melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kami kembali merefleksikan kehidupan kami, setiap dari kami juga melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Kami juga berulang-ulang kali Tuhan mengecewakan Engkau. Kami mungkin berulang-ulang kali lagi Tuhan, kami jatuh ke dalam dosa yang sama Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau yang selalu mau mengampuni kami, mau menerima kami. Kami tidak perlu melakukan apa-apa. Kami tidak perlu melakukan hal-hal yang baik mungkin di mata manusia. Tapi kami hanya perlu untuk percaya pada Engkau. Kami hanya perlu untuk kembali kepada Engkau. Terima kasih akan kasih anugerah itu Tuhan. Tuhan, tapi biarlah kami tidak hanya berhenti di sana. Tapi biarlah sebagai ucapan terima kasih kami mau untuk taat pada Engkau Tuhan. Kami mau untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dipakai oleh Engkau Tuhan. Biarlah kami kembali kepada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kita belajar hari ini ya. Walaupun kita sebagai umatnya, kita terlewat batas. Tetapi Allah menggunakan orang yang terbatas untuk menyatakan anugerahnya yang tidak terbatas. Begitu besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan kita sia-siakan. Stay healthy, be blessing for others. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.